Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Satria Junifer Raja Guguk, Jusi Andra Ekanoza, Andri Fernando, Muhammad Afrizal Caniago, Ezki Alian Putra, Rizky Marvia Pramadena akan membahas tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata autos dan nomos. Kata pertama berarti sendiri, sedangkan kata kedua berarti perintah, sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri. Menurut KBBI, bahwa otonomi adalah pemerintahan sendiri, daerah, hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD yang memiliki tugas sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi 1. Penataan daerah, 2. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, 3. Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 4. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan atau perselisihan antara daerah dengan kementerian atau lembaga non-kementerian. Fungsi DPOD sebagaimana yang ada pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang DPOD, yakni yang pertama melaksanakan tugasnya. DPOD menyelenggarakan fungsi A. Pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas usulan pembentukan daerah. B. Pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. C. Pemberian pertimbangan atas rencana kebijakan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana keistimewaan. D. Pemberian pertimbangan atas rencana kebijakan dana bagi hasil dan alokasi umum dan alokasi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang E. Pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau perselisihan antar daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPOD dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan dana desa. Pada pasal 397 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur mengenai komposisi atau susunan keanggotaan DPOD, yakni yang pertama wakil presiden selaku ketua, yang kedua menteri selaku sekretaris, yang ketiga para menteri terkait sebagai anggota, dan yang keempat perwakilan kepala daerah sebagai anggota. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPOD dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan dana desa. Pada pasal 397 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur mengenai komposisi atau susunan keanggotaan DPOD, yakni yang pertama wakil presiden selaku ketua, yang kedua menteri selaku sekretaris, yang ketiga para menteri terkait sebagai anggota, dan yang keempat perwakilan kepala daerah sebagai anggota. Kedudukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan pembentukan DPOD dan selanjutnya diamanatkan untuk membentuk peraturan presiden dalam pengaturan lebih lanjutnya. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi DPOD. Pada pasal 5 ayat 1 menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPOD bertanggung jawab kepada Presiden. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD berada di ranah eksekutif dan di bawah Presiden, dikarenakan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang terakhir adalah masa tugas. Masa tugas di dalam pemerintahan daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Di dalam masa tugas, terdapat juga pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar tidak terjadinya disharmonisasi di dalam pembagian tugas tersebut, dan perlunya pengaturan mekanisme yang sangat baik antara jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mungkin ini materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.